Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rismawati dari kelas 11 AKL 2 nomor presensi 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin suatu pasukan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari ilmu Abbas dalam riwayat ringkas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Sariyah atau pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah komando Khalid bin Al-Walid. Di antara mereka ada Ammar bin Yasir. Mereka kemudian berangkat menuju suatu kaum yang diinginkan, dan ketika sudah dekat mereka pun berhenti untuk beristirahat. Setelah itu datang kepada kaum tersebut Zul Uyainita atau pengintai musuh dan memberitahukan kedatangan pasukan Khalid. Mereka pun lari semua kecuali seorang laki-laki. Ia menyuruh untuk mengumpulkan barang-barangnya, kemudian dia berjalan di kegelapan malam negara sampai di pasukan Khalid. Di sana ia bertanya tentang Ammar bin Yasir. Setelah itu didatangkan oleh Ammar bin Yasir dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Yaghzan, sesungguhnya aku telah Islam dan telah bersyahadat bahwa setelah ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Sesungguhnya kaumku telah lari ketika mendengar kabar kedatangan kalian dan hanya aku yang tinggal. Apakah Islamku bermanfaat untuk kalian semua?" Sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48. 1. Penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir membawa kebenaran, mencakup dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. 2. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang suci yang terpelihara dengan baik. 3. Perintah kepada Muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdalam Al-Quran. 4. Setiap umat diberi syarat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. 5. Perintah menggunakan akal dan potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Allah SWT memberikan syariat terdiri dari kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya yang teruntung dalam kitab samawi dan masing-masing. 7. Perintah untuk berkomentasi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam kitab suci tersebut. 8. Peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah SWT dan kelak di akhirat dan mempertanggungjawabkan semua amalnya yang ada di dunia. Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. 1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 2. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. 3. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan harus dikembalikan kepadanya. 4. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan. 5. Kembali kepada Al-Quran dan hadis menghasilkan penyelesaian yang lebih baik
yang lebih baik dan membawa keberkahan. Isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105. 1. Surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. 2. Allah melihat dan menilai amal perbuatan manusia karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas. 3. Ayat ini memotivasi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dari sisi nilainya. 4. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan umat manusia, maupun tersembunyi maupun dan tidak tersembunyi. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal semua manusia. 5. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya dan perbuatannya. Jelaskan perilaku yang perlu dilestarikan dari isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. 1. Mengalami kebenaran Al-Quran menjadikannya sebagai bermotor terhadap kitab-kitab sanawi lain yang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. 2. Mengimani bahwa Al-Quran adalah yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak dapat mengalami perubahan atau pemalasan. 3. Berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT yang telah diturunkan ke dalam Al-Quran. 4. Senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. 5. Senantiasa sadar bahwa turunan penerapan syariat Allah SWT adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemudian di sisinya. 6. Senantiasa bersemangat untuk berkompetensi menjadi yang terbaik. Quran Surat An-Nisa ayat 59. 1. Setiap orang harus beriman dan harus taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 2. Kepada pemimpin, kita juga harus taat kepada pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab yang lainnya. 3. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 105. 1. Menjadikan segala bentuk apapun kehidupan di dunia, baik ketika bekerja maupun belajar, guna menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Menciptakan atau memperoleh pekerjaan yang halal, yang tidak melanggar aturan agama Islam atau yang dilarang oleh Allah SWT. 3. Senantiasa berikhtiar dengan bersungguh-sungguh atas apa yang ingin ia tercapai atau yang diupayakan. 4. Mengimani segala hal bentuk dalam nyata maupun gaib. 5. Mempersiapkan bekal ketimbangan atau kematian yang sebaik mungkin. 6. Berlomba-lomba dan berbuat kebaikan. Dan yang terakhir 7 adalah menghindari perilaku malas dan sejenisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.